Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana bersama Ibu Emi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kunci determinasi. Kunci determinasi ini merupakan kelanjutan dari bab 2, yaitu bab klasifikasi makhluk hidup yang telah kita pelajari minggu lalu. Oke anak-anak, siap ya? Tujuan pembelajaran kita setelah melakukan pembelajaran daring, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan kunci determinasi suatu makhluk hidup. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu kunci determinasi. Nah, kunci determinasi itu sendiri anak-anak merupakan keterangan mengenai ciri-ciri suatu makhluk hidup. Diberi keterangan ini supaya kita dapat dengan mudah mengelompokkan makhluk hidup tersebut. Kemudian kunci determinasi yang paling sederhana ini biasanya menggunakan kunci dikotom. Apa itu kunci dikotom? Nah, kunci dikotom itu biasanya dilakukan dengan memisahkan makhluk hidup berbeda menjadi dua kelompok tertentu. Oke, di sini Ibu mempunyai bagan contoh dari kunci dikotom. Yang pertama, Ibu akan mencontohkan suatu vertebrata, hewan yang bertulang belakang. Nah, di sini vertebrata kita bedakan menjadi dua kelompok. Ada satu pertanyaan seperti ini. Apakah vertebrata tersebut memiliki rambut? Nah, jika jawabannya yes, kita bisa membuat contoh dari vertebrata yang memiliki rambut adalah seekor serigala. Nah, seperti itu ya. Tapi jika kita masukkan ke dalam kelompok no, maka kita bisa mengajukan pertanyaan lanjutan. Jadi seperti ini. Apakah memiliki bulu? Nah, kita kelompokkan lagi menjadi dua. Kelompok yes dan no. Kalau yes, berarti kita bisa memberi contoh burung. Burung adalah hewan vertebrata yang memiliki bulu maksud Ibu. Kemudian jika masuk ke dalam kelompok no, maka kita bisa mengajukan pertanyaan lanjutan, yaitu apakah memiliki kulit kering? Nah, jika jawabannya yes, kita bisa menjawab yaitu iguana, contoh reptil gitu ya. Kemudian kita masukkan, jika jawabannya no, kita bisa membuat pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah mempunyai sisik? Nah, masuk lagi ke dalam dua kelompok. Jika jawabannya yes, kita bisa memberi jawabannya yaitu ikan, ya contohnya. Jika masuk ke dalam kategori no, maka jawabannya bisa amfibi, karena amfibi termasuk hewan vertebrata yang tidak memiliki sisik. Ibu selanjutnya akan menyontohkan suatu kunci dikotom dari tumbuhan. Nah, di sini Ibu telah memberi kode-kode mulai dari 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, dan seterusnya. Coba kita contohkan. Mulai dari tumbuhan ke arah panah atas mempunyai akar, batang, dan daun. Kemudian tumbuhan tersebut berbunga, lalu mempunyai tulang, daun yang menyirip atau menjari. Berarti ini masuk ke dalam tumbuhan apa anak-anak? Yaitu tumbuhan dikotil. Nah, di sini menunjuk tumbuhan apel. Oleh karena itu, kunci determinasi dari tumbuhan apel dimulai dari 1A, 2A, 3A, dan 4A. Selanjutnya, kita lanjutkan ke kunci yang lain, mulai dari tumbuhan. Lah, tumbuhan tersebut mempunyai akar, batang, dan daun. Tumbuhan itu berbunga, tetapi tulang daunnya tidak menyirip atau menjari. Jika tidak menyirip atau menjari, berarti dia masuk ke dalam kategori tumbuhan monokotil. Contohnya di sini Ibu mencontohkan tumbuhan pisang. Jadi kunci determinasi dari tumbuhan pisang adalah 1A, 2A, 3B, dan 4B. Lalu selanjutnya
Dimulai dari tumbuhan lagi. Tumbuhan mempunyai akar, batang, dan daun, tapi dia tidak berbunga. Contohnya apa? Yaitu tumbuhan paku. Jadi di sini tumbuhan paku mempunyai kunci determinasi dimulai dari 1A, 2B, dan 4C. Nah, kemudian selanjutnya yang ke arah bawah, di sini panahnya. Tumbuhan tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Nah, ini panahnya ada dua anak-anak, yaitu tumbuhan yang tubuhnya berupa talus. Contohnya adalah lumut atau Bryophyta yang kemarin sudah Ibu bahas ya. Jadi kunci determinasi dari lumut yaitu mulai dari 1B, 5A, dan 6A. Selanjutnya yang terakhir, tumbuhan yang tidak mempunyai akar, batang, dan daun, tubuhnya tidak berupa talus. Contohnya di sini adalah jamur. Jadi kunci determinasi dari jamur dimulai dari 1B, 5B, dan 6B. Nah, seperti ini anak-anak, tabel kunci determinasi dari masing-masing tumbuhan tadi yang sudah Ibu jelaskan satu persatu. Mulai dari apel, 1A, 2A, 3A, 4A, lalu pisang. Pisang kuncinya dimulai dari 1A, 2A, 3B, dan 4B. Lalu tumbuhan paku. Paku kuncinya dimulai dari 1A, 2B, 4C, lalu tumbuhan lumut. Nah, kunci determinasinya dimulai dari 1B, 5A, 6A, kemudian jamur. Kunci determinasinya dimulai dari 1B, 5B, 6B. Ibu mempunyai contoh lain, kunci dikotom. Nah, di sini Ibu mempunyai suatu pernyataan gitu ya, dimulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, di mana 1 terdiri dari 1A dan 1B. Nah, ini ada angkanya anak-anak. 1A bertulang belakang, lanjut ke nomor 2. Nah, kemudian nomor 2 ini, nah ini lanjut ya. Dia masuk ke dalam vertebrata, berarti yang bertulang belakang, dia masuk ke dalam vertebrata yang menyusui anaknya atau tidak menyusui anaknya. Jika di vertebrata tersebut menyusui anaknya, maka dia disebut mamalia. Tapi jika tidak menyusui anaknya, masuk lanjut ke nomor 3. Demikian pula nomor 3. Coba kita lihat 3A. Tubuh ditutupi bulu. Nah, jika memang iya benar, maka contohnya adalah burung anak-anak. Tapi jika 3B, tubuh tidak ditutupi bulu, maka kita bisa lanjut ke nomor 4. Nah, kunci nomor 4 ini anak-anak. Ada 4A, bergerak dengan sirip. Jika memang iya, maka kita bisa kasih contohnya ikan. Tapi jika tidak, bergerak tidak dengan sirip, kita lanjutkan ke nomor 5. Coba masuk ke nomor 5. 5A, kulit selalu basah. Jika memang iya, maka jawabannya bisa contohnya itu amfibi. Tapi jika 5B, kulit tidak basah, bersisik. Nah, ini contohnya adalah reptil. Kemudian kunci nomor 6. 6A, memiliki rangka luar. Kita bisa mencontohkan arthropoda. Jika 6B tidak memiliki rangka luar, contohnya adalah cacing. Nah, kesimpulannya di sini anak-anak. Nomor 1, dari kunci dikotom tersebut maka kita bisa dapat menyimpulkan bahwa mamalia adalah hewan yang bertulang belakang dan menyusui anaknya, di mana kunci dikotomnya yaitu 1A, 2A. Lalu burung adalah hewan bertulang belakang yang tidak menyusui anaknya dan tubuhnya ditutupi bulu, di mana kuncinya yaitu 1A, 2B, 3A. Kemudian cacing adalah hewan yang tidak bertulang belakang, yang tidak memiliki rangka luar. Kunci dikotomnya yaitu 1B, 6B. Nah, seperti itu anak-anak.
Demikian penjelasan Ibu mengenai kunci determinasi. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Tetap semangat, bahagia, dan tetap produktif, aman COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.